Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Cudila Sari, Prodi Manajemen Mahasiswa Aktif Semester 3 UIN Sumedan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jihad dalam mempertahankan Islam, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPDI. Islam adalah agama yang ramah dan cinta damai. Meskipun Nabi Muhammad SAW dan umat Islam telah hijrah meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menghentikan permusuhannya kepada Islam sebab letak Madinah berada di jalur dagang mereka di Syam, maka terjadi perdagangan selama 8 tahun dalam puluhan tahun. Nah, pada jihad tersebut terjadi beberapa peperangan. Di antaranya, yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat sumur milik Badar. Perperangan yang pertama ini dilatar belakangi oleh kecemburuan pihak kaum musyrikin terhadap kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, berkeinginan balas dendam terhadap penduduk Madinah telah menerima secara terbuka Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Perang Badar merupakan perang terkenal dalam sejarah Islam, disebut bertemunya dua pasukan. Suatu perjuangan yang luar biasa dalam Perang Badar ini, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Di pihak Islam syahid 14 orang dan pihak musuh gugur 70 orang. Kaum muslimin dan Rasulullah menetap di Badar 3 hari 3 malam sambil mengubur orang yang mati syahid dan mayat pihak musuh dimasukkan dalam sumur Badar. Selanjutnya ada Perang Uhud. Terjadi tahun 3 Hijriah antara kaum muslimin dengan kafir yang dilatar belakangi melakukan balas dendam atas kekalahan Perang Badar. Pertempuran terjadi di Gunung Uhud. Nabi memilih 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir untuk menjaga garis belakang. Perang dahsyat pun berkobar. Sangat disayangkan kemenangan umat Islam ada di ambang pintu gagal karena godaan harta ghanimah. Nabi Muhammad SAW terluka dan beberapa sahabat Nabi wafat dalam membela Nabi. Salah satunya Hanzalah yang dimandikan malaikat. Yang ketiga ada Perang Khandaq. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah terjadi Perang Khandaq atau Perang Al-Ahzab. Perang tersebut penting sekali dalam sejarah Islam karena perang tersebut titik penentuan kelanjutan agama Islam. Sebab utama peperangan adalah hasutan kaum Yahudi. Ketika Rasulullah mendengar berita akan terjadi penyerbuan dan bergabungnya sekutu menyerang kaum muslim, beliau menyuruh kaum muslim mempersiapkan dan menghadapkan pertahanan kota Madinah. Kesempatan itu Salman Al-Farisi menyarankan menggali parit mengelilingi kota Madinah dengan waktu 6 hari, menggali 40 hasta. Saat menggali, kaum muslimin menemukan batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Rasulullah memukul batu itu dengan kapak dan terbelah sambil mengucapkan takbir. Mereka dipisahkan oleh parit yang digali kaum muslimin. Hampir 4 minggu mereka akhirnya menyerah. Yang keempat ada Perang Hunain. Rabu 10 Syawal, perang itu terjadi di Hunain, sebuah lembah antara Mekah dan Taif. Rasulullah berseru, "Kini perang telah berkobar. Aku adalah Nabi dan itu bukan dusta. Aku adalah keturunan dari Abdul Muthalib." Abbas berteriak. Para sahabat yang bersumpah setia di bawah pohon akasia. Dari seluruh penjuru datang jawaban labbaik, atau aku penuh panggilanmu. Muslim memperoleh kemenangan. Taif akhirnya tunduk dan masuk Islam. Yang kelima ada Perang Taif. Kelanjutan Perang Hunain pada bulan Syawal 8 Hijriah. Beliau melanjutkan perjalanan hingga Taif dan memerintahkan untuk mengepung benteng tersebut. Pengepungan ini berjalan cukup lama. Karena benteng tidak mudah ditaklukkan, Rasulullah meminta pendapat Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Dia berkata menghentikan pengepungan terhadap Taif dan Rasulullah kembali ke Al-Jinarah. Menetap selama 10 hari sambil menunggu suku Hawazin datang memohon amnesti mendapatkan barangnya kembali. Namun tidak ada Rasulullah memberikan kepada pemimpin kabilah. Selanjutnya yang keenam ada Perang Tabuk. Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai Tabuk. Kemudian tinggal 10 malam. Bangsa Romawi telah mengetahui pergerakan Rasulullah SAW. Di sisi lain, sekutunya dan orang-orang Romawi terlihat gentar. Lalu Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid bersama 420 pasukan penunggang kuda kepada raja di Dumatul Jannah. Lalu menangkap Ukaidir dan menawarkan berdamai dengan menyerahkan upeti sebesar 2000 ekor unta, 800 orang tawanan, 400 buah tombak, dan ia bersedia menyerahkan upeti. Pasukan Islam kembali dari Tabuk meraih kemenangan.
Dan yang terakhir ada perang Bani Kainuka. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seorang wanita Arab ke pasar baru Kainuka mengenakan jilbab, duduk di sebelah pengrajin perhiasan. Tiba datang beberapa orang, diantaranya hendak menyiapkan kerudung yang menutupi wajahnya, namun perempuan menolak dia. Diam para lelaki mengikat ujung bajunya, tatkala berdiri auratnya tersingkap. Datanglah seorang pria muslim melompat ke arah pengrajin perhiasan tersebut dan membunuhnya. Orang Yahudi lainnya mengikat laki-laki dan membunuhnya. Kejadian tersebut disebarluaskan hingga kaum muslim siap menyerang orang Yahudi. Pengepungan terjadi 15 hari hingga muncul hilal Zulqaidah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.